Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehat maupun nikmat sempat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya salawat ringkan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya acara sampai akhir. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Gesit, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam periode klasik. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya yakni latar belakang munculnya aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah lahir pada permulaan abad pertama Hijriah tatkala pemerintahan Islam pindah ke Damaskus. Ibnu Asakir berkata dalam menjelaskan pendapat mereka yakni golongan yang kemudian hari akan menjadi aliran Murji'ah. Mereka itu adalah golongan yang ragu. Semula mereka berada di daerah peperangan. Setelah mereka kembali ke Madinah dan Utsman telah terbunuh, mereka tidak bertentangan dengan golongan lain. Kemudian latar belakang kemunculan aliran Murji'ah juga ini ketidaksetujuan orang-orang yang melakukan dan menyetujui tahkim. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya yakni bersumber dari gagasan ataupun doktrin irja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik itu politik maupun teologis. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bintang Syafitra. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Ari. A. Definisi. Murji'ah merupakan satu aliran yang muncul di Damaskus, ibu kota kerajaan Umayyah, disebabkan oleh beberapa pengaruh Masehi pada pertengahan kedua dari abad pertama Hijriah. Nama ini diambil dari kata arja'ah, yurji'u, irja'an, yang berarti mundurkan. Ini disebabkan karena mereka tidak mau memutuskan sesuatu perkara, bahkan mengundurkan setiap hukum dan hukuman kehari. Kemudian, maka seseorang tidak bersalah dan tetap berada di dalam keimanan yang utuh dan apapun yang dilakukannya tidaklah mengganggu kedudukannya sebagai seorang muslim yang penuh keimanan. Ia mungkin manusia yang bersalah dan berdosa, tetapi soal itu ialah antara dia dan Allah. Namun manusia lain tidak perlu campur tangan dan menjatuhkan sesuatu sanksi hukum terhadap dirinya. B. Kemunculan aliran Murji'ah. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu berkata, disebutkan dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi dan Subah dari Zubaid, ia berkata, ketika muncul kelompok Murji'ah, maka aku mendatangi Abu Wail dan aku tanyakan kepada beliau perihal mereka. Maka tampaklah dari sini bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan akidah mereka dalam kurung Murji'ah dan disampaikan kepada Abu Wail di masa kemunculannya, sementara Abu Wail sendiri wafat pada tahun 99 dan ada yang mengatakan pada tahun 82 Hijriah. Dari sini terbukti bahwa bid'ah irja tersebut sudah lama adanya.
Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ahmad Bintang. Saya di sini akan menyebutkan tentang sekte-sekte Murji'ah. Kemunculan sekte-sekte dalam kelompok Murji'ah itu sendiri tampaknya dipicu oleh perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan penduduk Murji'ah itu sendiri. Muhammad Imaroh menyebutkan sekte-sekte Murji'ah sebagai berikut. 1. Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sufyan. 2. Al-Sohiliyah, pengikut Abu Musa As-Solihi. 3. Al-Yunusiyah, pengikut Yunus As-Samari. 4. As-Samriyah, pengikut Abu Samar bin Yunus. 5. Asy-Syaubaniyah, pengikut Abu Syauban. 6. Al-Ghailaniyah, pengikut Abu Marwan Al-Ghailan bin Marwan Al-Dimsaki. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Wanda Ayu Elkandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri Murji'ah. Murji'ah memiliki beberapa ciri-ciri. Adapun ciri-ciri yang paling menonjol yaitu yang pertama, mereka berpendapat iman hanya sebatas penetap dengan lisan atau sebatas pembenar dengan hati atau hanya penetap dan pembenar. Yang kedua, mereka berpendapat iman yang bertambah dan tidak berkurang dan tidak terbagi-bagi. Iman semua orang adalah sama. Yang ketiga, mereka mengharamkan istinsan atau mengucapkan saya beriman insya Allah di dalam iman. Yang keempat, mereka berpendapat yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan haram, dosa dan maksiat tidak berkurang imannya dan tidak merubahnya. Yang kelima, mereka membatasi kekufuran hanya pada pendusta dengan hati. Yang keenam, mereka mensifati amal-amal kekufurannya yang tidak membawa melainkan kepada kekufuran, seperti menghina dan mencela Allah Subhanahu wa taala, Rasul maupun syariat Islam, bahwa itu bukan suatu kekufuran, tetapi itu menunjukkan pendustaan dalam hati. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.